Halo teman-teman, hari ini kita mau mancing. Hari ini kita mau mancing galatan tombro lagi. Seperti biasa, buat konten hariannya next ya. Selanjutnya mungkin kita akan ngupload harian. Cuman kali ini kita mau galatan tombro lagi. Seperti bisa lihat di belakang, kita udah di kolam Laki Naga. Sekarang kita baru ada di Ponorogo. Kita udah pernah kesini sih, mungkin sekitar 3 bulan yang lalu video yang ini. Cara nominasi penimbangan kapal 35 4.700. Kita dulu pakai pelet bumbum ya, tapi kali ini kita mau pakai umpan lainnya. Ini salah satu umpan andalan kita juga. Kita mau pakai pepes atau banyak orang bilangnya sasak. Kali ini kita nggak pakai lele karena 2 video yang dulu itu kalau kita bikin pepes, kita pakai pepes lele ya. Itu karena ngirit aja sih, karena kali ini udah jauh-jauh sampai Ponorogo. Sekalian kita bawa belut. Kita cuman beli setengah kilo tadi. Kita mainnya tetap agak ngirit aja, belutnya sebagai umpan. Terus ada campurannya. Kali ini kita mau campur dengan lele. Lelenya sebagai bom dan belutnya sebagai umpan yang dipasang ke kail. Tapi kita juga bawa pelet bumbum itu sebagai apa ya? Kayak jaga-jagalah kalau sampai umpan nggak dimakan tuh kita selalu bawa pelet bumbum. Jadi mau umpan kalau di Jabon pakai nasi, pakai mie itu kita juga bawa pelet bumbum. Cuman pelet bumbumnya sebagai cadangan lah. Nanti kalau umpan nggak dimakan kita keluarin pelet bumbum. Nah untuk cara main kali ini kita nggak main. Kayaknya sih kita nggak bakal main siram ya atau ngebiok pakai air. Kita mainnya kayak dipulung itu. Umpannya nanti pakai dagingnya belut sama bisa pakai jeroan dari lelenya. Terus nanti bomnya itu kita tempelin atau kita pulung ke kailnya, lalu kita sentak. Jadi kalau kolam-kolam yang nggak boleh ngebom pakai tangan ini bisa diterapkan nanti. Untuk penjelasan lengkapnya nanti kita jelasin waktu mancing ya. Sekarang kita bikin umpan dulu, lanjut ketemu nanti. Ini tadi belutnya yang setengah kilo. Nanti ini kita rebus sama plastiknya ya biar gampang. Terus ini lelenya, ini sekilo. Nah ini lele sekilo, nanti kita rebus langsung. Tapi kalau ngerebus ini kita rebus belutnya dulu ya, supaya nanti amisnya dari belutnya ini bisa ikut buat ngerebus lelenya. Jadi kayak udah ke ekstrak dulu bau-baunya. Karena nanti setelah ngerebus belut ini airnya kan agak kotor, nanti baunya jadi amis kan, itu buat ngerebus lele lebih bagus lagi nanti. Oke, kita langsung waktu udah ngerebus aja ya. Ini waktu direbus kira-kira kayak gini. Plastiknya nggak usah dibuang supaya nanti kita bolak-baliknya gampang ya, nggak usah satu-satu, jadi langsung semuanya bolak-balik kayak gini. Ini kita ngerebus sekitar 10 menit udah cukup. Nah ini kayaknya udah cukup, ini udah sekitar 10 menitan. Ini langsung kita angkat aja. Terus sambil kita airnya ini kita biarin untuk ngerebus lagi ya. Ini kita bolongin. Nah airnya ini kan baunya amis banget. Nanti air-air yang warna kuning itu kita buat ngerebus lelenya, supaya baunya belutnya ini juga masuk ke lelenya. Terus ini belutnya kita tunggu dingin dulu. Sambil nunggu dingin kita bikin atau ngerebus lelenya dulu. Nah air yang tadi misalkan sisa di sini bisa juga nih disuntak ke dalam plastik yang isinya lele. Sebenarnya bebas sih, ini cuman supaya lebih amis saja kok. Kalau kalian mau nggak pakai plastik gini juga bisa sih, cuman karena ini kita nggak bawa alat buat ngaduknya, jadi supaya lebih simpel kita gini aja. Ini kita tunggu juga 10 menit lagi. Ini udah sekitar 10 menit, harusnya udah matang sih ini. Ini kita angkat dulu, terus kita tunggu dingin. Habis itu nanti kita pisah-pisahin dari tulangnya. Setelah itu nanti di lubang bawahnya ya, supaya airnya nanti keluar lagi. Nanti air yang ini, sisanya ini bisa kalian buat bom. Cuman kali ini kita nggak pakai ya. Kita main pakai dagingnya aja. Airnya ini kalau kalian buat pengumpul bom gitu bisa sih, cuman ya kita nggak pakai aja kali ini. Oke, kita tunggu dulu, nanti kita pisah-pisahin. Setelah kita pisah-pisahin jadinya kayak gini ya. Tadi kita nggak sempat rekam karena waktunya agak mepet. Yang kita taruh ke baskom kecil ini isinya belut, dan yang baskom besar itu lelenya ya. Setelah itu ambil air supaya nggak licin. Harusnya kita bawa lap, cuman kita ketinggalan nggak bawa lap. Setelah itu hancurin daging lelenya kayak gini.
sampai jadinya halus kayak gini ya. Ini di sebelah kita malah udah poin-poin, kita masih siap-siap dulu. Pertama kita ngebom dulu, kita ngebomnya ke tengah meskipun kita mainnya nanti di pinggir ya. Kalau teknik kayak gini itu berlakunya main di Galatama, jadi ngebomnya ke tengah dulu meskipun mainnya di pinggir. Tapi kalau kita main harian, jangan pakai teknik kayak gini, nanti ikannya malah nggak mau jadi. Jadi kalau kita mainnya di pinggir ya ngebomnya di pinggir, main di tengah ngebomnya juga di tengah. Oh ya, ini kita baru setting, kita baru mundurin kursi. Nah ini malah dimakan, padahal belum dikasih umpan loh ini. Loh kayak umpan. Lagi diseleh nih loh. Belum dikasih umpan. Untuk cara pasang umpannya kayak gini ya. Kita ambil belutnya aja yang tadi buat umpan. Ini kita pakai bagian perutnya ya, karena bagian perut itu kalau di belut itu yang paling alot, jadi nggak gampang lepas. Caranya kayak tadi itu. Terus ngebomnya, karena kita udah mulai mancing ini, ngebom di pinggir ya. Jadi ngebom di tengah tadi untuk awalan aja. Terus settingannya kita main ngepres dulu ya. Jadi kedalaman kolamnya 130 cm, kita pasang di 130 cm juga. Kailnya nyentuh dasar, timahnya di tengah, maksudnya melayang. Terus pelampungnya ada di luar air ya, jadi nggak tenggelam. Ini awal-awal kita masih main satu joran dulu, karena pinggirannya hari ini agak jelek ya. Kita main ngedek atau mepet itu kurang bagus. Oh iya, dari tadi kita bilang satu joran itu maksudnya jarak mainnya ya. Kalau kita itu memang udah kebiasaan nyebutnya kayak gitu. Jadi maksudnya satu joran itu bukan kita pakai 1 atau 2 joran, tapi arti dari kata satu joran itu jarak lemparnya. Karena di daerah kita terutama di Solo itu hampir semua pancingannya itu harus peraturannya cuma memperbolehkan pakai 1 joran ya. Jadi kata-kata 1 joran itu artinya jarak lemparnya di bawah joran atau di bawah ujung joran itu. Itu seringnya kita nyebut 1 joran. Kalau minggir ya mepet atau ngedek. Nah ini mau dimakan lagi. Nah, oh ya, ini ada beberapa footage yang harus kita kecilin suaranya atau kita mute bahkan, karena di kolamnya nyetel lagu ya, nanti daripada kena copyright, jadi kita kecilin dan kita timpah pakai lagu lain. Sorry kanan. Kolu mas, cuweru. Akan gunting. Kak tangmu mana? Oh. Mas. Gunting ya berapa mas? Iki enak guntingnya. Oh enak. Oke. Iki. Tes. Oke. Iya. Oh, lu gua lupa. Wah, cilik. Kurang sih dia mas, paling 2 kilo. Ini kita coba ngedek lagi, tapi nggak terlalu lama ya.
Mungkin sekitar 2 atau 3 ikan tadi kalau nggak salah. Nih, ini kita slow mo juga. Nah itu dimakan. Itu ikan di bawah kok, yang tadi kayak ada ombak di atas itu cuman ikan lari, kan tadi kelihatan banyak ikan tuh. Tapi kita nyitanya juga dasar kok, ini nggak main ngambang sama sekali. Kita main pinggirnya ini agak glosor ya, jadi meskipun mainnya pinggir tapi kita setel kedalamannya di 135 atau 140 cm tadi kalau nggak salah. Jadi supaya nggak terlalu mepet sama pinggiran kolam. Nah ini kita baru ngomong-ngomong nggak sadar ternyata ikannya makan sampai narik sendiri ya, jadi agak goyang-goyang kameranya. Nah ini kelebihan dari main glosor tuh kayak gitu. Jadi kita pasang di kedalaman 135 sampai 140 cm, miringnya kan sedikit itu. Karena mainnya glosor gitu malah kadang-kadang ikannya bisa kena-kena sendiri. Jadi nggak perlu kita sentak pun, kadang-kadang dia udah nyantol sendiri, nancep sendiri lah. Ini sekarang kita mau main tengah banget, yang bener-bener deket pancuran gitu. Jadi kita pakai spinning. Kebetulan kita ini ada joran dari Dura King, joran Triple X yang memang peruntukan Galatama ya. Dia kalau nggak salah ada di poundage-nya atau LBS-nya itu 8 sampai 17 LBS. Pas ini. Cara mainnya masih sama, kita pakai belut yang tadi. Karena ini kalinya agak besar dan senarnya agak besar, kita pasang umpannya agak besar sekalian ya. Ini kambangannya tetap kecil karena awalnya agak susah. Nanti di akhir ada kok yang pakai kambangan agak besar. Cara ngebomnya juga sama, di bumper kayak gini. Nah itu bumpernya kayak gitu. Selain bumper juga kita bisa lempar pakai tangan ya bomnya itu. Tapi kalau memang nggak diperbolehin di kolam itu pakai cara ngebom pakai tangan, bisa kita bumper terus saja. Nah ini dimakan. Kalau kita sih memang lebih suka pakai besutan ya daripada pakai spinning kayak gini. Karena menurut kita kalau pakai besutan itu lebih enaknya adalah kita nggak perlu ngatur drag dari reelnya terus-terusan. Jadi kalau ikannya lari kita langsung lepas genggaman senarnya itu, dia langsung lari aja nanti. Angel lepas spinning. Kalau kita pakai reel kayak gini, kalau kita setel kendor nanti nggak bisa narik ikan dengan cepat. Tapi kalau kita setel kenceng, nanti dia waktu ikannya lari bisa putus sendiri. Jadi itulah kenapa penyebabnya kita lebih suka pakai besutan daripada spinning. Tapi itu kembali lagi ke selera ya. Kalau kalian suka pakai spinning ya nggak masalah sih. Kalau memang yang suka besutan juga oke. Semuanya tergantung pilot dan selera sih. Masih ngancing. Makan. Yuk. Kucing. Lumayan lah.
Oh, mundur. Tuh mati. Wah, rada kiri sini ya makannya. Rada kiri dekat sini malahan. Pil gitu. Wah, ini rapikan nih. Oh. Yuh. Oh, mangan deh. Duh, medeni, Mas. Lah ini kejadiannya kayak yang dulu teman-teman. Trip yang sebelumnya itu kan kita dapat nominasi sama C, tapi ikannya nggak kerekam. Itu waktu kita matiin kameranya, bener-bener ikannya langsung makan, dan kita nyalainnya itu setelah ikannya naik. Jadi kita nggak sadar kalau itu udah dimatiin. Yang ini juga gitu lagi. Jadi ikannya udah naik, kita kan mau jalan tuh ke penimbangan, mau lihat sekalian kita rekam. Kita lepas deh kameranya. Kan itu ada di atas kepala kita, jadi kita nggak bisa lihat kan. Begitu kita lepas, walah ternyata nggak direkam. Jadi ini adanya perekaman waktu penimbangannya aja. 4635. Gak kerekam. Hihihi. Oh mas, thank you mas. Untuk nominasi keempat dimenangkan lapak 26. Dengan perhatikan 4.635 atas nama Gembong Pancing. Untuk si jam keempat dimenangkan lapak 19. Oke teman-teman, mancing kali ini udah selesai. Ya overall hari ini lumayan bagus. Nggak sekenceng yang dulu, tapi kita masih lumayan narik, lumayan banyak ikan tadi. Mungkin kalau 15 ada, mungkin nanti lihat di videonya aja lah. Nggak ngitungin soalnya. Kita juga dapat ikan nominasi di C4 tadi, tapi nggak masuk C-nya. Kita dapat ini nominasi 4 atau juru kunci, tapi nggak sama C-nya. Tadi ini kita di 46, C-nya di 47. Ya, sekian dulu video mancing kali ini. Kalau kalian mau cek Shopee kita ada di Gembong Pancing, Instagram kita juga ada di Gembong Pancing. Kalau kalian mau bantu bisa share dan like video ini, bisa bantu subscribe juga. Kalau nggak suka bisa dislike video ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di mancing-mancing selanjutnya. Dadah.